pagi, Romo Thomas. Terima kasih sudah mau mengajar kita sampai sesi ketiga ini. Kita akan dibimbing oleh Romo Thomas dalam 9 sesi. Tema besar pelajaran IYB, Iman yang Berpikir, yang akan dibawakan oleh Romo Thomas ini adalah memahami manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dan di sesi ketiga ini temanya adalah peran akal budi dalam hidup. Romo Thomas, selamat pagi. Saya ucapkan juga terima kasih karena atas kehadiran para peserta dari Indonesia, Singapura maupun sekitarnya, dan juga untuk yang di selamat sore untuk yang di California. Baik, kita dapat segera memulai pelajaran sesi ketiga kita, yaitu peran akal budi dalam hidup. Dan saya minta Romo Thomas untuk membuka dengan doa dan memberi berkat kepada kita semua. Silakan, Romo. Terima kasih, Gema, rekan-rekan semua. Kita akan mulai dengan doa ya. Tapi gini ya, saya agak mau ajak Anda bukan latihan sebetulnya. Kalau doa, kita tuh harusnya pakai hati, ya. Kalau kata-kata itu tuh kan tahu sebetulnya. Kita mau ngomong apa sudah tahu. Tetapi yang lebih penting adalah menggunakan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, nah itu sangat penting. Maka saya ajak Anda semua untuk artinya agak dibuka dulu ya sebelum kita bicara dengan Tuhan begitu ya. Oke, nah supaya kita bisa pakai hati, nanti kita akan ulang di bagian itu. Saya akan tunjukkan dalam hidup sehari-hari harusnya bagaimana juga nanti dalam doa, meskipun doa bukan salah satu tema dalam seri ini ya, tetapi ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi kita mulai duduknya yang santai, kursinya bersandar. Nanti ya kursi bersandar dia nempel. Pak Arsian kelihatannya terlalu dekat ya, Pak Arsian duduknya ada sandarannya nggak? Gitu ya. Nah begitu ya. Bu Shirley juga ya, ada sandarannya ya. Gitu ya. Oke, yang lain kalau bisa buka kamera ya untuk itu supaya saya bisa lihat. Nah. Ya, duduk santai ya, duduk santai tuh. Kita kan akan pakai hati ya, duduk santai. Kita sentuh hati kita. Nanti latihan persisnya akan saya tunjukkan setelah doa kita itu. Kita pakai hati ya, sentuh di hati masing-masing di sini. Nah, supaya kita lebih terbuka, nah kita senyum ya. Bu Linda nggak perlu pakai kacamata karena cuma perlu dengerin saya aja ya itu. Nah, sentuh hati ya, lalu senyum. Nah, senyum aja sini itu. Nah, kita senyum lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, kami lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Ya, nah angkat jarinya dari hati dulu sebentar. Nah, terus sentuhkan dulu ke hati. Nah, terus senyum lagi. Nah, santai ya, nah gitu. Nah, pokoknya sikap dari hati, pokoknya kita pasrahkannya pada Tuhan. Nanti Romo doanya apa segera nggak penting ya, pokoknya pasrahkannya pada Tuhan ya. Nah, kita doa dengan sikap hati yang terbaik kepada Tuhan. Bapa yang terkasih, puji dan syukur kami padamu atas anugerah kasih sayangmu pada kami, entah kami sadari maupun tidak. Puji dan syukur kami kepadamu atas semua bantuanmu, juga lewat program Iman yang Berpikir ini yang membantu
kami perlahan-lahan menyadari arti hidup kami, memahami diri kami sebagai ciptaan-Mu. Berkatilah dan bantulah kami, agar kami dapat semakin menyadari tujuan Engkau menciptakan kami, termasuk dengan memberikan akal budi kepada kami, agar kami dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang terkasih, berkatilah dan bantulah kami untuk dapat memasrahkan kepadamu apapun yang sedang kami pikirkan, khawatirkan, prihatinkan, semua masalah apapun, agar Engkau dapat mengurus segala-galanya bagi kami. Dan biarlah kami berada di sini saat ini untuk-Mu, untuk semua kehendak-Mu terjadi seutuhnya di dalam berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan lanjut ya. Tolong sekali lagi yang bisa menyalakan video, nyalakan video saja. Saya ingin kelas itu selalu lebih interaktif ya, terutama dalam sesi-sesi seperti ini. Saya ajak Anda untuk latihan. Maka saya akan komentar-komentar begitu ya. Kalau yang lain boleh dikomentari gitu. Silakan Yusiko, silakan Martha Conway, silakan Pak Susilo dibuka kameranya kalau bisa. Terima kasih. Baik, lanjut Romo. Ya, makasih Gema. Ya, nah nanti saya akan sambungkan dengan tema khusus kita, peran akal budi itu apa ya. Tapi karena saya ingin Anda bukan cuma tahu di otak saya kasih tahu, tetapi Anda alami sendiri ya. Nah, paling baik kita latihan dulu, kita praktek menggunakan hati dulu ya, supaya nanti bisa dibedakan lebih jelas dengan akal budi kita. Nah, seperti tadi duduknya santai ya, santai tapi ada sandaran. Ini kan ada sandaran, itu tubuhnya tuh harus ditempelkan, disandarkan di situ. Nanti kalau bicara soal apa, ada acara kan itu kan kebertubuhan manusia yang tubuh itu, nanti saya akan tunjukkan gimana caranya menggunakan tubuh itu. Aduh, ini telemarketing biasa di US, di sini di mana-mana ada telemarketing. Oke, ya itu penting ya. Jadi kita akan latihan itu, maka duduknya harus sandarkan ya. Harus santai, Romo. Harus rileks, santai. Baik. Ya, rileks, santai. Oke ya. Nah, kan sebenarnya nanti tujuan suruh seri ini juga untuk dalam hidup kita adalah kita perlu menggunakan hati, ya, menggunakan hati. Tapi kan kita juga punya otak. Tapi saya ajak Anda tuh gunakan hati dulu, untuk gunakan hati dulu supaya nanti kita lihat bedanya dengan otak itu apa, gitu ya. Oke, nah dulu santai ya. Kita akan gunakan hati. Nah, seperti tadi mau gunakan hati, kita sentuh hati di sini. Nah, nyentuhnya jangan berame-rame begini ya. Nyentuhnya tuh pakai ini aja, kayak gaya makan Padang itu, ya. Itu supaya lebih fokus, langsung dek di sini, ya. Dek langsung di sini. Kalau gini agak nyebar ya. Kalau ini lebih ditentukan di situ. Pokoknya kira-kira selevel ketiak kita, pasti tengah-tengah gitu. Ya, gitu. Oke, kita oh, Linda sedang mencari hatinya ada di mana begitu. Enggak, tapi itu mengukur-ukur gitu ya. Enggak, kita tahu lah hati di mana. Kan nggak mungkin misalnya ya, misalnya kita sakit hati ya, mau seseorang hina kita, kita sakit hati. Kan sakitnya nggak mungkin di pinggir sini, ya kan? Pasti hatinya kira-kira di tengah sini lah kan gitu. Ya sebenarnya itu nggak perlu dicari. Cuma sekarang supaya kita tahu persis kira di mana, saya tunjukkan di sini kira-kira pas di tengah. Gitu ya, gitu ya. Oke, sentuhkan di situ ya, kira-kira di situ ya. Nah, pokoknya wajahnya lurus saja begini ya. Nah, sekarang sentuh ya, sekarang senyum. Nah, senyum manis dan lepas.
Nah, lebih manis, lebih lepas ya. Lihat ya, kalau senyum ya, senyum gini ya. Nah, kan semua ini kan saya nggak di spotlight kan, semua bisa lihat masing-masing ya, bisa ya. Jadi ya, nah gitu, saya senyum manis dan lepas. Nah, lebih manis, lebih lepas, santai aja. Lebih manis, lebih lepas. Nah, lebih manis, lebih lepas, santai aja. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Manis, lebih lepas. Nah, sekarang tadi jarinya diangkat dulu, dilepas dari yang disentuh itu, dilepas ya. Coba kalau kita lepas rasanya seperti apa? Nah ya, sekarang sentuhkan lagi tempat yang sama. Dan senyum manis dan lepas lagi. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Nah, lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lagi angkat dari hati. Nah, sekarang sentuhkan lagi ke hati. Ya, matanya dipejamkan sementara gitu, matanya dipejamkan. Kepala jangan nunduk ya, biasa aja. Senyum manis dan lepas. Nah, lebih manis, lebih lepas. 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 Lebih manis, lebih lepas ya. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lagi ya, angkat jarinya dari hati lagi. Pas ya. Nah, coba kalau tangannya dilepas rasanya apa? Nah, sekarang ya rasanya apa? Sekarang sentuhkan lagi ke tempat hati itu. Ya, sentuh. Lalu senyum manis dan lepas. Mata pejam nggak apa-apa. Senyum manis dan lepas. Lebih manis, lebih lepas. Senyum aja, santai aja. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Manis, lebih lepas. Manis, lebih lepas. Manis, lebih lepas. Oke, sekarang matanya boleh dibuka, tangannya boleh turun. Ya. Nah, sekarang saya tanya yang tadi ya, apa bedanya waktu kita sentuh di sini sama nggak sentuh, itu ada bedanya nggak? Saat dari sudut rasa. Ya selain, oh saya tahu saya disentuh gitu, nggak cuma begitu, tapi maksudnya kalau ada beda nggak kalau kita sentuh gini sama nggak sentuh? Kita lebih terpusat ke hati aja ketika kita menunjuk Romo. Tapi ketika kita lepas, mungkin kita akan menerawang pikiran gitu. Tapi kalau kita sentuh di hati, kita langsung kayaknya seperti diarahkan ke hati gitu loh. Begitu. Ya, oke, terima kasih Gema. Yang lain? Rasanya kalau lagi menyentuh merasa kayak hangat gitu badannya, kayak di support. Tapi pas dilepas tangannya merasa lebih dingin, merasa kayak kehangatannya hilang. Oke, makasih. Enggak, yang lain? Kalau saya sih nggak berasa beda apa-apa sih Romo. Oke, nggak beda. Oke, nggak boleh ya. Nah sekarang salah kali ya Mo. Apa enggak, belum. Ini nanti enggak salah. Nggak usah, nggak ada yang salah dalam ini ya. Jadi nggak ada. Kalau pengalaman itu pengalaman ya begitu. Hanya kalau kita mau pakai hati, kita harus sering ulang-ulang yang ini supaya nanti bedanya jadi lebih jelas gitu, pelan-pelan ya. Oke,
kita ulangi latihan yang tadi. Nanti saya akan tambahkan sesuatu, ya. Pokoknya santai aja lah. Pokoknya urusan ini harusnya kalau pakai hati, setelah sesi selesai kitanya lebih santai, lebih ini. Jadi nggak cuma kepalanya diisi, tetapi kita lebih bisa ya lebih santai, lebih terpusat dan sebagainya pada Tuhan dan sebagainya. Oke ya, kita ulangi lagi ya. Biasa pokoknya duduk santai, pokoknya badannya santai aja, ya. Nah, kita sentuh hati di tengah ini ya, pakai jurus makan ini ya, gitu, biar mantap gitu. Kalau gini, soalnya kemana-mana, gitu, ya. Jadi kita pakai jurus makan Padang ini di tengah-tengah sini. Nah, kita sentuhkan, nah, ya kita sentuh. Nah, lalu kita boleh pejamkan mata supaya lebih biar perhatian lebih ke hati. Nah, senyum manis dan lepas. Lebih manis, lebih 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 lepas. Santai aja, lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Nah, sekarang kan kita dalam keadaan sentuh, ya. Sekarang tangan dilepas. Sebentar tadi, seperti biasa. Sentuhkan lagi ke hati. Nah, sekarang senyum manis dan lepas ke hati masing-masing ya. Senyum manis dan lepas ke hati. Lebih manis, lebih lepas. Manis, lebih lepas. Marta kepalanya jangan nunduk ya. Lebih angkat gitu ya. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Ya, lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Ya, senyum manis lepas ke hati. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Nah, angkat lagi jarinya, tarik hati, sentuhkan lagi ke hati, dan senyum manis dan lepas ke hati. Lebih manis, lebih lepas, iya. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Santai aja ya. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Lebih manis, lebih lepas. Nah, sekali lagi ya. Jadinya diangkat dari hati. Sentuhkan lagi ke hati. Senyum manis dan lepas ke hati. Santai aja ya, lebih manis, lebih lepas. 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 Ya, nah tadi keadaan masing-masing saat ini. Nah, tangan boleh diturunkan, mata boleh dibuka. Nah, ada bedanya nggak sekarang kalau kita sentuh hati sama nggak sentuh hati, ada beda nggak? Kalau aku pas sentuh hati kan itu kayak makan nasi Padang, jadi merasakan detak jantungnya, Romo. Ya. Kalau diangkat detak jantungnya nggak berasa, jadi mungkin lebih ada koneksi antara I don't know, hati dan pikiran kali, dan bisa lebih fokus ya, dan bisa merasakan detak jantung itu. Oke, makasih Yoshiko. Yang lain?
Nah, segini, siapa yang rasa kalau hatinya disentuh itu lebih merasa tenang sedikit, lebih merasa apa ya, terpusat gitu ya pada bagian yang sangat penting dari itu, jadi lebih centered begitu. Siapa yang rasa gitu? Kalau menyentuh hati. Atau saya ubahkan ya. Siapa yang saat saya beri instruksi santai, senyum begitu ya, gitu ya, pejamkan mata. Siapa yang merasa atau mengalami otaknya keliaran? Maksudnya akal keliaran, atau apalagi kalau tangannya udah dilepas, lalu otaknya kemana-mana. Maksudnya mulai pikir gitu. Ya, itu yang saya rasakan, Romo. Ketika lepas, otak saya akan kemana-mana, tapi ketika begini, ke hati lebih diarahkan ke hati. Seperti Yoshiko bilang tadi, lebih fokus gitu. Fokus ya. Nah, gini ya, ini hal yang penting untuk kita sadari ya. Kita punya hati ya, itu Tuhan ciptakan kita dengan hati. Nah, hati ini sebetulnya kan harusnya digunakan untuk berelasi dengan siapapun gitu, apalagi dengan Tuhan ya. Itu harus digunakan untuk itu. Nah, tapi kita juga diberi otak gitu ya. Nah, kalau dalam hidup sehari-hari kita biasanya lebih banyak pakai hati atau lebih banyak pakai otak? Bingung ya jawab pertanyaannya? Sama mau kayaknya. Dua-duanya. Tergantung Dua-duanya case sama. by case. Nah, tergantung. Gini nih, saya tanya gitu. Nah, kita itu tergantung kita memahaminya pakai hati itu seperti apa. Ya, hati itu bukan untuk tempat tempat dumping emosi segala macam, meskipun kebanyakan itulah yang terjadi. Hati itu sebetulnya harusnya itu dipakai untuk menerima apapun yang Tuhan anugerahkan. Jadi kalau Gema biasanya kalau mulai sesi begitu ya, biar Tuhan berkati kita. Jadi kalau Tuhan memberkati, Tuhan berkati langsung ke hati, nggak kemana-mana yang lain dulu. Kalau Tuhan memberi, berinya tuh langsung ke hati dulu, nggak kemana-mana yang lain dulu. Ya habis itu baru ke tempat lain. Jadi kalau hatinya tutup, nggak bisa. Gitu. Jadi hati itu sebenarnya tempat untuk menerima. Kan ingat kan itu, udah sering kita dengan kitab suci kan, pada hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, lanjutannya apa? Oh, kok nggak tahu nih? Ini pasti orang Katolik nih. Orang Katolik, ya, kalau Protestan langsung cut gitu. Pernah dengar itu nggak? Iya, betul. Jangan keraskan hatimu. Hah? Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ya, kenapa itu? Pada hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba apa-apa. Nah, kenapa Tuhan mengatakan jangan keraskan hatimu? Mengapa jangan tutup telingamu? Kan dengarkan kan pakai telinga. Kenapa? Karena urusan kalau Tuhan bersabda, itu harusnya sampai ke hati kita. Telinga itu cuma jalur begini nih, jalur untuk dengar, tapi harus sampai ke hati gitu, ya. Nah, kalau kita kasih tahu orang tua, kasih tahu anak, kan kita harus mengharapkan anak bukan cuma mendengar dengan telinga, tapi mendengarkan dengan hati, supaya pesan kita sampai ke anak, sampai ke hati. Kalau hatinya nggak mau, dia cuek apa begitu, dia udah keraskan begitu, itu tandanya dia nggak mau. Nah, apalagi dengan Tuhan, kita tuh nggak boleh begitu keraskan hati. Jadi hubungan itu langsung dengan hati itu. Hati itu harusnya dipakai untuk terima kalau Tuhan
Tuhan apa mengatakan apa-apa gini-gini, harusnya kita udah ya Tuhan gitu. Harusnya begitu, sikapnya harus begitu. Itu baru pakai hati yang benar. Bukan untuk apa misalnya kita dimarahi siapa gitu, hati itu dari tempat sampah itu ya. Kita nerima segala sesuatu, saya sakit hati apa gitu-gitu. Ini bukan pakai hati, ini hati disalahgunakan sebagai tempat sampah. Itu ya. Nah, itu hati itu sebetulnya fungsinya tuh begitu. Hatinya tuh harus dipakai untuk terima gitu. Maka tuh hati itu nggak boleh digunakan untuk yang lain-lain begitu. Hati harusnya digunakan untuk menerima apapun yang Tuhan berikan. Ini nggak ada batasan halangan apapun gitu. Nah, cuma kan kalau kita coba kira-kira di dalam hati kita isinya apa? Cinta kasih. Apa? Cinta kasih. Bagus. Kalau cinta kasih bagus. Ada kemarahan nggak? Kadang. Oh, kadang. Cinta kasih lebih banyak. Iya, Itu bagus sekali kalau cinta kasih lebih banyak daripada kemarahan. Ya. Nah, karena pada dasarnya hati itu harus diisi dengan hal indah dari Tuhan. Nah, itu kalau hati digunakan untuk menerima, baru kita benar pakai hati. Tapi kalau enggak, isinya cuma tempat dumping, tempat sampah, kemarahan apa gitu-gitu ya. Nah, itu kita nggak pakai hati. Itu kita gunakan hati untuk menampung hal-hal yang nggak bagus sebetulnya. Nah, kalau pakai otak, kita lebih tahu tujuannya. Otak dipakai untuk mikir pasti. Untuk mikir, ya, gitu. Oke, nah lihat ya dua cara ini. Mengapa saya ajak Anda untuk menyentuh hati? Ya, karena sehari-hari Anda mungkin nanti coba refleksikanlah nanti setelah sesi ini dan selama 1 minggu ini ya. Kita tuh lebih sehari-hari itu lebih banyak ada di kepala sini atau lebih banyak di sini. Ya, di sini, nah di sini dan di sini itu maksudnya lebih banyak saya menerima apa yang Tuhan berikan, saya gini-gini. Itu namanya di sini. Ya. Kalau di sini, tahu kan? Kalau tahu di sini kan banyak mikir, banyak. Nah, sehari-hari itu kita lebih banyak di senternya di sini atau di sini. Saya ajak Anda untuk menyentuh di sini, ya, supaya nanti hati ini nantinya bisa dipakai untuk menerima itu. Saya tadi kan cuma instruksinya cuma santai senyum begitu kan. Itu cuma untuk mengingatkan senternya harusnya di sini ya. Di sini, nah itu harus lebih santai. Kalau nggak santai tersenyum, kita nggak akan bisa menerima apapun yang disampaikan oleh Tuhan. Apa yang orang lain bicarakan pun tidak akan dapat kita dengarkan kalau hati kita tertutup. Ya, karena itu sangat penting bagi kita untuk menjadi pentingnya hati ini fungsinya di sini. Nah, tapi kan sehari-hari kita ada otak ya. Nah, biasanya kita itu sehari-hari itu pusat hidup kita tuh ada di otak. Ya, nah kita perlu sadari itu. Nah, otak akal budi kita itu punya fungsi tertentu yang perlu kita sadari. Saya tunjukkan beberapa hal yang supaya Anda semua bisa lebih menyadari hal ini. Oke, sebentar saya. Oke, kalau ada yang nggak benar, tolong diingatkan ya. Ini kelihatan? Yes. Ya, kelihatan Romo. Oke. Saya akan tunjukkan 2 hal ini saja. Yang pertama ya, gini. Ini soal brain, otak, sama the mind ya. Saya beri judul peran akal budi dalam hidup kita itu mengacu pada the mind itu ya. Jadi the mind itu tuh seperti software sebetulnya. Kemampuan non fisik manusia untuk melakukan kegiatan berpikir ya. Nah, perangkat fisiknya itu disebut otak, the brain gitu. Nah, jadi the brain itu mengacu pada organ fisik seperti hardware kepala manusia untuk gunakan untuk berpikir. Nah, kita kan biasanya bicara soal, pakai otak dong gitu ya. Maksudnya kan otak itu kan sebenarnya fisik ya, sangat itu perangkat fisik. Tapi kan ada kemampuan berpikir yang disebut the mind, akal budi itu.
Ya, jadi, supaya kita mengerti saja apa yang dimaksudkan di sini. Ya. Nah, pada dasarnya ini saya nggak mau lama-lama di sini. Saya ingin menunjukkan the mind works to the brain. Jadi akal budi kita itu perlu otak sebetulnya, ya, untuk bisa bekerja. Tapi sebetulnya akal budi itu berbeda dengan perangkat fisik otaknya itu. Jadi separate from the brain itu. Jadi akal budi kita, kemampuan kita berpikir hanya bisa jalan kalau ada otak fisik, ya, otak fisiknya nggak rusak maksudnya. Tetapi kalau dilihat masing-masing itu sebenarnya terpisah. Jadi mind itu bisa jalan sendiri itu sebetulnya. Tadi terpisah dari otaknya begitu. Oke, itu singkat saja ya, karena ini lebih soal sains dan soal filsafat juga beda-bedanya dua hal ini. Yang ingin saya tunjukkan begini nih, apa beda akal budi dengan heart spiritual? Akal budi kita ya, ini tadi sudah ditunjukkan, akal budi kita itu pusat kegiatan berpikir ya, berpikir, merencana. Jadi berpikir itu macam-macam isinya. Kita merencanakan sesuatu, menghitung, menganalisis dan sebagainya. Nah ini itu perangkat software ini yang biasa kita gunakan. Hati spiritual itu sebenarnya pusat perasaan, menikmati, ya. Nah, itu untuk menikmati, untuk menerima dan sebagainya. Jadi kalau kita menerima hal yang indah, ya kita nikmati, ya terimanya di situ. Ini pusat perasaan. Nah, sekarang otak. Kegiatan berpikir membuat kita memusatkan perhatian pada objek tertentu sehingga kita menjadi serius begitu, ya. Nah, jadi setiap kali kita menggunakan otak kita kan sebetulnya berfokus pada objek tertentu sehingga kita jadi serius. Nah, kalau hati spiritual, kalau kita gunakan, ya, itu kita akan lebih mudah merasakan perasaan hati yang lembut, apalagi kalau kita santai, tersenyum begitu. Ya, itu hati spiritual. Otak, semakin sering dan lama berpikir kita pakai otak kita, makin lama kita akan menjadi tertekan. Ya, jadi kalau kita katakanlah kerjanya banyak mikir begitu, ya. Nah, lama-lama ya, kita akan merasa kita tuh tertekan. Begitu, maka kita capek kalau pakai otak terus, betul. Kalau pakai hati, ya spiritual ya, makin sering dan lama kita mengalami perasaan hati yang indah, makin kita akan menjadi damai dan bahagia. Ya, itu. Jadi ini perbedaan fundamental antara akal budi kita, otak kita, dan hati spiritual kita. Maka kalau tadi saya tanya, kita tuh sehari-hari itu lebih banyak pakai otak ini, ya, atau lebih banyak pakai hati spiritual ini. Ingat, hati ini bukan untuk tempat sampah ya, untuk dumping emosi kita apa-apa, meskipun itu yang seringkali kita rasakan, tapi itu sebetulnya salah pakai. Itu bahkan bisa dikatakan abuse itu ya, karena hati maksud Tuhan ciptakan tidak untuk itu. Ya, menerima yang harus digunakan untuk menerima hal yang indah, apalagi yang dari Tuhan. Itu maksudnya Tuhan menciptakan hati kita. Oke, saya mau tunjukkan khusus cara kerja khusus akal budi kita ya. Kalau kita pakai otak, ya entah otak atau budi sama ya, tapi satu fisik atau non fisik. Cara kerjanya gimana? Gini nih. Otak kita itu kepakai otak ya, cenderung memusatkan perhatian pada objek tertentu. Jadi misalnya kita sedang memikirkan sesuatu, ya, objek pemikiran dan sebagainya, memusatkan perhatian objek tertentu. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita lalu menganalisis dan mengeksplorasi berbagai aspeknya. Ya, jadi pusat pada objek tertentu, pemikiran dan sebagainya, lalu kita menganalisa eksplorasi berbagai aspeknya. Nah, lalu kita akan menentukan makna dari hasil eksplorasi tersebut. Jadi ini ada kira-kira tiga tahap ya. Satu, kita pusatkan perhatian objek tertentu, tempat pemikiran apa-apa.
Lalu kita analisis, eksplorasi aspeknya apa, ini atau itu, ya gimana. Lalu nanti kita menentukan makna dari hasil eksplorasi tersebut. Oke, saya berhenti dulu di sini ya, karena saya mau tunjukkan ini karena itu penting. Kita masing-masing harus sadar cara kerja otak kita. Saya beri contoh lah biar gampang ya. Itu tadi terlalu abstrak, terlalu teoritis. Misalnya gini ya, misalnya 2 minggu belakangan ini perut saya sebelah kiri itu sakit begitu, ya. Lalu kan otomatis kalau kita alami itu, kita akan pikir kenapa ya perut saya selama itu sakit ya, itu. Terus 2 minggu lalu saya kira-kira makan apa yang terjadi. Nah ini kan memperhatikan perut yang sakit itu, ya. Analisis lalu yang kedua lalu mengeksplorasi analisis berbagai aspeknya. Ini apa karena makanan, tapi masa kalau makanan kan sakit perut kan nggak selama itu, apa karena jangan-jangan dalamnya ada organ yang rusak. Nah ini memperhatikan ini nih gitu ya. Nah lalu kan bisa juga, wah jangan-jangan misalnya ginjal saya rusak nih ya, atau jangan-jangan ini nih. Nah ini ya proses kita berpikir itu selalu begitu. Fokus pada objek tertentu, lalu kita analisis, eksplorasi aspeknya apa-apa, ini mungkin atau nggak gini, ini mungkin, tapi mungkin nggak begitu, apa-apa gitu. Ya, lalu kita ambil makna dari situ, jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu, dan sebagainya. Itu cara kerja itu, otak kita. Oke, saya lanjut lagi ya. Perhatikan cara kerja begitu. Fokus di situ, menganalisis, eksplorasi apapun yang kita pikirkan itu, lalu kita ambil makna atau kesimpulan lah dari apa yang tadi kita pikirkan itu. Oke. Sekarang lanjut. Bisa lihat ini ya, yang tadi ya. Iya, bisa lihat, Romo. Nah, ini ya, dan memperhatikan, eksplorasi, ambil makna, maksud kesimpulan. Jadi kesimpulannya bisa benar, bisa salah, tapi nggak penting lah, pokoknya kita ambil kesimpulan dari situ. Efeknya apa kalau kita itu? Ya, ketika kita sedang aktif berpikir, ya akal budi sedang bekerja maksimal, bagian-bagian lain dari diri kita, ya termasuk hari spiritual, tubuh fisik, sering menjadi tegang, ya dan mengalami tekanan. Nah, coba perhatikan kalau kita sedang berpikir, entah disadari atau tidak, tubuh fisik kita itu akan menjadi tegang, ya. Hati spiritual juga hati kita cenderung juga kita menjadi tegang dan kita tekanan. Nah, kalau bagian-bagian ini ditekan atau menjadi tegang, nah bagian-bagian tidak dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Ya, jadi apapun yang kan tubuh fisik harusnya nggak boleh ditegangkan atau menjadi ditekan begitu. Hati juga nggak boleh. Nah kalau itu terjadi, itu sebetulnya kita tidak membiarkan bagian-bagian ini berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, berpikir terlalu banyak sering membuat tubuh kita menjadi tegang, ya, sehingga mengakibatkan stres dan gangguan mental. Nah, perhatikan ya, kalau makin banyak berpikir karena masalah apapun, pastilah kita, siapapun kita akan mengalami stres, gangguan mental. Mau pikir tentang COVID, mau mikir tentang siapa, anak yang sakit, ini apa itu kerjaan, makin banyak berpikir, tubuh kita menjadi tegang dan kita akan mudah mengalami stres, gangguan mental. Nah, karena itu, reminder, agar kita dapat menikmati hal-hal indah dalam hidup, apalagi mau menggunakan hati, berhubung dengan Tuhan, jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Ya, nah ini penting untuk diingat, hal yang nggak perlu nggak usah dipikirkan. Ya, nah saya sekalian aja
ingatkan begini nih, peran akal budi dalam hidup spiritual secara umum ya begini. Prinsipnya ya, secara umum Tuhan menciptakan seluruh keberadaan dunia apa-apa gitu-gitu dan semua perangkatnya termasuk akal budi kita untuk membantu kita mencapai tujuan kita diciptakan. Ya, jadi sebetulnya ini prinsip yang harus berlaku untuk semua. Mengapa tubuh kita seperti ini, mengapa kita punya otak, mengapa dunia begini, itu semua bagian dari ciptaan Tuhan dan semua itu sebenarnya ada tujuannya begitu, bukan cuma kebetulan dari ini, kebetulan dari itu. Ya, karena Tuhan mengharapkan kita tuh dibantu dengan berbagai hal. Ya. Nah, termasuk akal budi kita itu untuk bantu kita mencapai tujuan kita diciptakan. Masih ingat nggak tujuan kita diciptakan? Itu di sesi pertama ya, untuk kita semakin percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Itu tujuannya tuh begitu. Arahnya semua ke sana. Ya. Nah, dari sudut spiritual ya, akal budi berfungsi untuk mengingatkan kita akan tujuan hidup spiritual hidup kita. Akal budi fungsi untuk mengingatkan kita tujuan spiritual hidup kita. Misalnya ya, antara lain nih, misalnya harus ingat Tuhan, ya, harus doa pada Tuhan, jangan sibuk dengan hal-hal duniawi. Ya, jadi kalau kita sibuk-sibuk, kita otak kita bilang, kamu sibuk amat sih, nah gitu. Nah lalu jangan ya udah lebih santai, lalu ingat doa, ingat Tuhan, berdoa pada Tuhan. Itu tugas akal budi itu ingatkan kita. Lalu perlu gunakan hati untuk berrelasi dengan Tuhan. Nah, akal budi bisa ingatkan kita untuk berrelasi dengan Tuhan. Jangan sibuk-sibuk aja. Tuh. Jangan sering marah-marah, gitu. Ya, karena kemarahan itu mengotori hati. Harus sering-sering bantu sesama, jangan pelit. Karena pelit itu sikap pelit itu menutup hati, ya kan, kita membatasi hati kita. Bermurah hatilah pada orang lain dan sebagainya, ya. Nah itu. Nah, akal budi kita melakukan banyak untuk ingatkan kita akan tujuan spiritual hidup kita. Maka secara singkat ya, tujuan Tuhan menciptakan kita, akal budi kita itu sebenarnya tuh ada di situ untuk mengingatkan kita. Misalnya ya, hidup kita terbatas. Ya, hidup kita terbatas. Kan otak bisa tahu kan, hidup kita terbatas begitu. Maka jalanilah hidup dengan mencari keterbatasan itu untuk tujuan yang Tuhan ciptakan kita itu. Maka di sesi pertama saya ingatkan tuh, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Supaya kita lebih berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan begitu. Yang lain-lain itu cuma aksesori yang itu tuh ya. Semua itu perangkat yang Tuhan berikan untuk membantu kita sampai ke sana. Nah, akal budi punya fungsinya sendiri, tubuh punya fungsinya sendiri. Tapi kita harus tahu fungsinya masing-masing itu. Bagaimana caranya menggunakannya dengan baik, jangan menyalahgunakan alat-alat itu. Ya. Nah, ingat fungsi akal budi, fungsi otak kita untuk menuntun kita, ya. Kan otak bisa juga siapa yang di dunia ini sekarang yang umur masih bisa hidup sampai 150 tahun, kan nggak ada, ya. Jadi kita harus sadar batas hidup kita. Nah, tujuannya apa? Supaya berserah pada Tuhan. Gunakanlah hidup untuk itu. Jangan marah-marah, jangan itu. Nah, otak bisa ingatkan kita untuk itu. Tetapi nanti waktu berelasi, ya, berelasi dengan Tuhan, jangan pertama-tama pakai otak. Kalau berelasi itu harus pakai hati. Jadi masing-masing itu ada fungsinya sendiri, begitu. Ya. Otak kebanyakan dipakai itu bisa menekan hati, maka kalau udah pusing gini, lepas gitu. Gitu. Nah, ini sangat penting untuk disadari itu. Oke, itu saja dulu ya, kalau ada yang mau tanya, karena kita selalu bisa panjang lebar, tapi saya ingin Anda memahami apa yang saya sampaikan ini.
Oke, Gema, silakan. Baik Romo, terima kasih. Romo, pelajarannya sudah semua, maksud saya untuk hari ini. Ya, karena nanti saya bisa sambung ke tempat lain nanti di bagian-bagian lain. Tapi yang penting ini dulu. Baik. Berarti sekarang sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, renungkan dulu pelajaran Romo tadi. Bisa membuat pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Sementara kami ingin memberikan pengumuman dulu, Romo. Ya, silakan Tia. Ya, baik. Ini mengenai sumbangan kasih bagi peserta yang ingin memberikan bantuan atau memberikan sumbangan kasih bisa ditujukan bisa diberikan melalui cek, dialamatkan kepada alamat Rumah Marcella. Alamatnya bisa dilihat di sini dan kita bisa dilihat di website kita www.wkicu.org. Dan kalau ingin mengirimkan melewati Zelle elektronik dapat dikirimkan kepada alamat jovara3@gmail.com. Dan mohon sumbangan kasih diberikan catatan IYB. Baik, ya. Hari Kamis nanti, hari Kamis ini kita akan ada Ignatian Spiritual Exercise (IC), meditasi yang akan dibimbing oleh Romo Maharsono Probo dengan tema pelayanan bersama. Ini sesi ke-6 bersama Romo Mahar. Jamnya tetap. Terima kasih Romo Thomas dan Romo Mahar sudah rela untuk mengikuti jam kita. Jadi kita tidak ada perubahan, ya tetap jam 8 malam hari Kamis. Baik. Kemudian untuk minggu depan kita akan dibimbing kembali oleh Romo Thomas dalam sesi keempat yang akan berjudul Memahami Jiwa Manusia. Jamnya tetap jam 5 seperti tadi, bahwa kita tidak ada perubahan. Baik, Tia, ada lagi? Baik, sudah. Ya, sekarang kami saya persilahkan untuk yang ingin bertanya. Sebelumnya saya juga, Romo tadi bertanya bahwa Romo katakan bahwa akal budi itu, saya tadinya malah mengira akal budi itu bukanlah pikiran, maksudnya bukanlah lebih pikiran, lebih ada hati. Tetapi ternyata Romo tadi katakan bahwa akal budi itu juga adalah sepertinya, yang saya tangkap adalah seperti juga pikiran kita, di mana semakin kita sering gunakan, kita akan lelah, kita akan stres, kita akan dapat tekanan, begitu Romo. Tetapi ketika kita menggunakan hati semakin lama kita gunakan, semakin lama kita bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, kita semakin mendapatkan rasa tenang, rasa damai, begitu Romo. Jadi membandingkan. Nah, saya ingin bertanya Romo, ketika kita menggunakan akal budi, apakah akal budi itu akan selalu menuntun kita untuk ke Tuhan, Romo? Dalam artian hasil dari kerja akal budi manusia itu apakah akan selalu membimbing kita ke arah hati, dalam artian ke arah ketuhanan, Romo? Begitu, karena kita juga sering lihat bahwa banyak orang yang menggunakan akal budi malah pada akhirnya tidak percaya dengan Tuhan, itu dalam artian hatinya tidak membimbing mereka ke arah ketuhanan, begitu Romo. Dan yang kedua, apakah ketika hati itu memang tugasnya adalah, atau dalam artian Tuhan memberikan hati itu untuk menampung sabda Tuhan, dalam artian menampung kata-kata Tuhan, apakah bisa kita katakan bahwa hati itu seolah-olah juga sebagai GPS, seperti di GPS yang selalu digunakan oleh Tuhan untuk mengarahkan kita ke satu jalan yang mengarah ke Dia, Romo. Begitu, baik Romo. Itu saja. Oke, terima kasih Gema. Ini dua pertanyaan yang sangat penting ya, tentang akal budi. Kalau kita pakai akal budi, apakah akal budi selalu menuntun kita
eh, kepada Tuhan atau minimal kepada hal-hal yang baik begitu ya gitu ya. Belum tentu, karena akal budi itu perangkat yang netral ya, yang sebetulnya kalau dipakai cuma begitu aja itu sangat logis ya, sangat logis. Misalnya saya beri contoh ya, kita dapat pengetahuan nih, duren mengundang duren ya, buah duren itu kolesterolnya tinggi gitu ya. Tahu kan, dapat pengetahuan kan dari dokter bilang gitu, kolesterol tinggi. Nah, kalau kolesterol saya udah tinggi gitu, harusnya makan durian nggak? Ya, tidak, menghindari seharusnya. Harusnya menghindari kan, nggak makan durian. Tapi kan kalau saya lagi pengen, nah jadi otak itu akal budi kita cuma menyediakan itu sebetulnya, menyediakan durian kolesterol tinggi, karena itu yang punya penyakit misalnya darah tinggi, punya kolesterol tinggi, jangan makan itu. Itu kesimpulannya cuma begitu. Nah, apakah itu kan sebenarnya kalau dalam arti itu otak menuntun kita ke situ. Nah, prakteknya apakah yang kolesterol tinggi itu makan durian itu soal lain lagi. Karena itu hidup di luar wilayah atau otoritasnya akal budi. Gitu. Ya, ada batasannya sendiri. Jadi itu ya, apapun itu. Ya ini nggak boleh, itu nggak bisa itu. Jadi otak juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang memang nggak bagus juga. Jadi misalnya ada orang yang mau melakukan kejahatan begitu ya, lalu entah ngerampok atau apa, lalu dicek dulu nih. Nah, orangnya biasanya ke kantor jam sekian sampai jam sekian begitu. Ya, itu data semua tuh kan. Nah, habis itu data itu digunakan untuk sebuah rencana yang buruk. Nah, jadi sebetulnya otak kita itu pada dirinya, pada dasarnya itu cuma netral-netral aja. Gemma pergi ke kantor jam sekian sampai jam sekian, nanti dia ke sini jam segini, berarti dia nggak ada di rumah jam sekian sampai jam sekian. Itu kan data sebetulnya. Mau diapakan data itu tergantung orang yang punya data itu, ya kan? Nah, gitu. Jadi, nggak selalu kan itu, orang bisa menarik kesimpulan macam-macam dari hasil analisis akal budi. Hidup terbatas, begitu, ya. Ya, kan harusnya kalau Tuhan ciptakan kita hidup terbatas, berarti ada maknanya dong, harusnya begitu. Nah, kalau orang yang pikir itu berarti Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, pasti nggak ciptakan yang nggak terbatas ini. Ntar dulu, begitu ya. Justru dibuat terbatas gitu. Jadi memang perlu menggunakan budi untuk melihat hal seperti itu, tapi jangan langsung ditambah dengan maunya kita, saya maunya bagaimana, ini bagaimana, begitu. Kalau udah begitu, nanti kita nggak bisa ikut soalnya. Ya, nggak bisa ikut itu, lalu kita ambil kesimpulan sembarangan untuk kepentingan kita. Nah, yang kedua tentang hati, bisa pakai GPS, bisa, apalagi nanti kalau udah lebih dalam, misalnya, kan pernah dengar kan tentang hati nurani itu ya. Jadi, di dalam hati itu ada hati nurani. Hati itu bisa digunakan untuk semacam GPS untuk tempat kita berhubungan, koneksi dengan Tuhan, supaya kita melakukan sesuatu tidak pertama-tama dengan perhitungan untung rugi, tapi lebih terhubung pada Tuhan supaya Tuhan bisa langsung tuntun kita. Itu harus lewat hati, nggak bisa lewat otak. Betul. Berarti hati itu memang untuk mencari Tuhan memberikan. Ya, Tuhan menciptakan hati untuk kita, supaya kita mencari itu, supaya kita belajar mencari Tuhan. Ya, jadi ada hati nurani, nanti yang lebih dalam lagi. Nah, cuma kan manusia kan dari lahir kan nggak berapa sih orang dari kecil udah mencari Tuhan, kan nggak juga. Maka Tuhan memberikan otak kepada kita supaya bisa berpikir gitu, ya, pikir, oh itu terbatas, kenapa hidup ya begitu ya. Nah, terus mencari tahu mengapa kita begini, mengapa begitu, supaya nantinya akhirnya memang hidup kita untuk nggak boleh sembarangan ya, hidup terbatas. Nah, itu dari otak. Lalu nanti orang mencari Tuhan. Nah, kalau cari Tuhan nanti dari hati gitu. Tapi otak menuntun, melihat keterbatasan hidup, bahwa kita bisa sakit gitu. Ya,
Gitu. Kira-kira begitu, Gema. Baik, terima kasih Romo. Ya, bagi siapa yang mau tanya, apa sudah ada pertanyaan? Marta, Linda, Yosiko, Pak Arsian, silakan jika ada pertanyaan. Iya, Mo. Saya mau tanya, Mo. Ya, Kalau satu pengelolaan akal budi itu apa nggak ditentukan oleh juga tingkat intelektualitas kita ya? Kalau kita kelas SD lain sama kita udah tingkat sarjana gitu. ya. Dan kedua, kalau akal budi untuk mengetahui tadi adanya Tuhan, apa di sini juga nggak ada peran Roh Kudus? Sebab kalau tanpa Roh Kudus, mungkin akal budi kita nggak nyampe ke situ ya. Begitu, Mo. Terima kasih, Mo. Ya, kalau begini, kalau memang kemampuan akal budi kita tuh tergantung tingkat pengetahuan kita. Jadi anak SD ya, maksudnya baru SD dengan yang sudah sarjana ya akan beda, ya pastilah begitu ya. Tetapi itu prinsipnya tetap sama. Kalau otak kita, akal budi kita sering dipakai, pastilah nanti itu kita akan lebih cepat stres dan sebagainya gitu. Jadi banyak orang kalau sehari-hari itu banyak pakai otak begitu, tanpa didukung oleh hati, itu stresnya banyak. Jadi stres itu sebetulnya tanda bahwa kita antara lain faktornya kita udah kebanyakan mikir, terlalu banyak berpikir. Ya, itu. Ya. Nah, kedua, kalau yang soal itu otak itu bukan pertama-tama untuk sebetulnya kalau otak kan bukan pertama untuk cari Tuhan sebetulnya, tuh untuk kayak navigasi gitu di dunia ya. Jadi sebetulnya mengapa misalnya vaksin COVID itu bisa ditemukan begitu ya? Itu juga pakai otak ya. Jadi pakai otak misalnya penularannya lewat apa? Mengapa gejalanya yang awal pandemi itu mengapa orang batuk-batuk apa begitu-gitu ya, tahu-tahu paru-parunya bisa lalu cari ini masuknya lewat jalur mana, lalu menemukan jalur transmisinya begitu. Itu semua pakai otak tuh. Ya, pakai otak tuh menentukan, oh ternyata pakai jalur ini nih, kalau gitu orang harus social distancing gitu, ya supaya nggak menular lewat jalur itu. Semua pakai otak menentukan jalur itu otak betulnya. Ya, nah begitu tentukan, baru nanti kita kejar, oke kita putuskan rantai apa transmisi virus ini. Semua pakai otak. Dan Tuhan berikan itu langsung, nggak perlu apa-apa gitu, karena memang sudah Itu nggak perlu Roh Kudus ya Romo ya, dalam artian tadi Nggak, itu cuma untuk nggak gini nih, itu kalau cuma itu dari sananya Tuhan waktu berikan udah ciptakan begitu sebetulnya, udah jalan begitu. Tapi untuk sampai kepada Tuhan perlu tuntun kita langsung begitu lewat hati begitu. Nah juga kalau yang kerja di bidang itu yang mikir-mikir supaya nggak stres. Kan otak bukannya lalu nggak boleh dipakai gitu, masa kalau gitu saya istirahatkan otak saya, enggak, tetapi otak harus dipakai dalam hubungan dengan hati begitu ya. Jadi harusnya otak nggak boleh dipakai sendirian, tapi otak hati dulu dipakai begitu, dan semua yang lain dipakai dalam lewat hati, jalur hati itu tuh. Maka orang nggak akan stres meskipun pakai otak. Jadi pusat komandonya, command centernya itu harus di hati, nggak di otak. Oke, Mo. Terima kasih, Mo. Ya. Baik. Yang ingin bertanya lagi, Ratna Gunawijaya, Tante Ratna, mungkin ingin bertanya. Baik. Selamat pagi atau selamat sore. Romo, ya, saya ingin bertanya. Ya, selamat sore deh. Berasa di mana? Di California ya? Enggak, saya di Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Selamat pagi kalau gitu. Sekarang pagi jam 9. Ya. Romo, saya mau nanya ya. Kan hati itu adalah center yang lebih diutamakan daripada pikiran ya. Ya. Jadi itu harus ada kerjasama antara pikiran dan hati.
Ini yang saya tanyakan tuh bukan untuk orang yang pada umumnya ya, tapi sebagian orang yang dia itu dalam keadaan depresi. Jadi depresi itu kan bisa karena seseorang tuh mengalami sesuatu atau dia itu genetik ya. Nah, kalau yang gini, hatinya itu kan nggak bisa gembira. Biarpun dia itu sudah berdoa, sudah menjalankan rutinitas berdoa, sudah bersyukur, bahkan dia itu merasa aneh, dia sudah mendapat banyak karunia dari Tuhan, tapi perasaannya, jadi hatinya itu nggak bisa positif. Jadi hati yang tidak positif itu membawa pikirannya itu ke arah yang nggak optimis. Ya itu yang saya tanyakan Romo. Ini gimana kalau ada yang begini? Oke, terima kasih Bu Ratna. Nah ini termasuk pengalaman banyak orang yang pada tingkat masing-masing begini nih. Mengapa ada orang, sebelah orang tuh meskipun dapat banyak, maksudnya kalau dari sudut manusia udah diberkati banyak, maksudnya hidupnya lumayan begitu ya, tapi kok orangnya hatinya nggak bisa gembira gitu tuh. Tapi intinya begini nih, kalau ada orang nggak pernah gembira gini nih, itu hatinya ya nggak bisa positif apa? Karena apa? Itu ditutup oleh atau banyak ditutup oleh lapisan emosi negatif, ya hal-hal yang negatif itu ya. Entah terjadinya karena apa, itu urusan lain ya. Jadi maksudnya gini nih, kan misalnya ada yang dimarahi siapa begitu, lalu dan dia sakit hati itu dimarahi, lalu banyak negatifnya. Atau dia di PHK secara tidak adil, dia sebel sekali, lalu begini. Itu macam-macam lah pokoknya, entah pun alasannya apa, ya. Nah, ini emosi negatif menutupi hati begitu. Jadi, nah karena itu yang dia lebih rasakan itu yang bagian luarnya itu misalnya apa ya, saya beri contoh ini gini ya, jadi kalau ini katakanlah hati kita ya, ini tahu nggak balsam cincau gitu gini nih, katakanlah ini inti hati kita ya, tapi di luarnya ini penuh dengan negatif gitu. Nah waktu orang rasakan semua di sini ya, hati kita di sini, cuma yang dia rasakan itu bukan inti hati yang harusnya gembira, tapi ini yang dirasakan tuh yang negatif itu sampah-sampah yang gitu tuh, rasa marah, jengkel, dendam yang dirasakan itu. Maka kalau disuruh happy joy, dia nggak bisa. Nah, ya karena yang dirasakan tuh yang di luar-luarnya ini nih. Nah, supaya dia bisa happy gimana? Itu tuh harus dibersihkan itu tuh. Ya dibersihkan. Nah, dibersihkan baru nanti kalau ini terbuka, baru ini lebih terbuka gini, baru dia ininya bisa diakses gitu. Nah, siapa yang bisa membersihkan? Itu cuma Tuhan yang bisa membersihkan. Ya, itu harus, jadi kasih sayang Tuhan itu harus sampai ke sini, tembus ini, bersihkan semua, baru nanti lebih terbuka. Itu orang itu baru bisa happy itu. Gitu. Kalau selama ini dibiarkan, ini nggak bisa nih. Cuma nutup aja semua begini nih. Itu. Nah, satu hal, nah itu terkait dengan topik kita adalah begini nih, ya. Kalau ada masalah apapun, ya, jangan lakukan apa yang harus dilakukan, tapi jangan dipikirkan itu, ya. Jadi misalnya, contoh lah kalau relasi begitu ya, Gemma ngomong sesuatu, terus saya sakit hati begitu ya. Nah sakit hati, ini kan mulainya kecil gitu ya, habis itu saya pikir terus udah selesai gitu, saya pikir Gemma kurang ajar, apa gitu-gitu ya. Nah itu kan setiap kali saya mikirkan ini tuh akan berkembang nih. Jadi tadi cuma sekecil gini, nanti mau gitu. Perhatikan nggak kalau kita sakit hati sama orang apa gitu, sambil kita mikirkan kasusnya itu, kerjanya gimana, ngomongnya gimana, emosinya tuh ikut-ikutan gitu. Ini ikutan. Emosi ikutan tuh berarti makin nutupnya makin banyak. Sampahnya tadinya cuma kecil, terutama jadi besar begitu. Karena apa? Kita pikirin yang gini. Nah, harusnya nggak boleh begitu. Banyak orang tuh nggak tahu soal ini, lu pikirin terus sampai ngomong kemana-mana. Nah, kalau
harusnya bagaimana? Nah udah kalau misalnya ya kalau rasa sakit hati itu lah mendingan paling baik ya saya ngomong sama Gema, tadi kamu mau begitu tuh saya sakit hati begini ya, mungkin Gema nggak maksudnya begitu atau gimana, serahlah, tapi diungkapkan, tapi ya sudah Jadi dilepas. kita juga bisa membersihkan hati kita, Romo. Tadi Romo katakan bahwa hanya Tuhan. Bukan nggak membersihkan, kalau udah sampah ada di situ kita nggak bisa membersihkan, tapi minimal kita tuh menghentikan penambahan sampah. Baik. Jadi kalau sebelumnya misalnya saya butuh 3 hari sebelum ngomong dengan Gema, ya sampah kan udah tercipta di sini nih, ya. Nah itu sama tetap ada di situ, tapi minimal setelah 3 hari terus saya ngomong dengan Gema, ternyata Gema bilang saya nggak maksudkan begitu apa-apa, minimal saya nggak nambah-nambah lain gitu. Kalau saya nggak ngomong, itu bisa berhari-hari terus sampai tambah banyak begitu, ya. Nah tambah banyak. Kalau ngomong kan, oh ya udahlah dia mungkin nggak maksudnya nggak begitu. Tapi minimal sampai 3 hari udah cuma 3 hari itu tetap Tuhan yang harus bersihkan. Minimal nggak bertumpuk. Nah kalau udah bertumpuk itu udah pekat gini nggak akan bisa happy. Ya, gitu. Kira-kira gitu, Bu Ratna ya. Jadi manusia itu sering nggak bisa happy itu karena entah apapun alasannya, ada emosi negatif apa macam-macam itu menutupi hatinya. Nah itu membuat hatinya yang harusnya gembira lepas gitu nggak bisa lepas, maka hanya kasih sayang Tuhan yang bisa tembus ke sini kayak itu harus itu, maka jalurnya harus pakai hati santai, senyum gitu sampai dia gitu. Tuhan tuh selalu ingat yang sesi pertama, setiap saat Bapa berusaha untuk menjangkau kita. Nah itu maksudnya begitu tuh, karena kita nggak akan bisa dekat pada Tuhan dalam kondisi begitu tuh. Ya, saya nggak akan, kalau saya masih marah-marah sama Gema, sama siapapun kita lah gitu ya, dalam keadaan gitu, Tuhan ajak dekat pun kita nggak mau, karena apa? Penuh dengan yang negatif. Oh, baik. Berarti sampai kita bersedia, ya Tuhan bantu saya, itu santai ya, gitu baru nanti bisa. Baik. Oh, itu satu cara bagaimana kita mengundang Tuhan untuk membersihkan hati kita gitu, Romo. Nah, iya, sebetulnya bersedia begitu. Maka sebetulnya waktu saya ajak, ayo santai, senyum begitu ya, sebenarnya kita secara langsung membiarkan Tuhan ini, karena Tuhan setiap saat waktu kita santai gini, santai, senyum, begini-gini, itu Tuhan langsung kerja gitu, langsung. Meskipun saya cuma minta tadi ya, karena sentuh hati gitu, itu kan tinggalnya teng gitu. Kalau ada yang negatif, gitu langsung dibersihkan oleh Tuhan. Baik, berarti kita tidak bisa membersihkan hati kita, tetapi kita bisa menyerahkan hati kita untuk dibersihkan oleh Tuhan. Ya, betul. Kita membiarkan Tuhan, biarkan Tuhan bersihkan, karena Tuhan memang selalu ingin membersihkan. Masalahnya, kita mau nggak dibersihkan. Kalau mau dibersihkan, kitanya harus santai. Kitanya harus biarkan. Kita menyiapkan waktu atau diri kita nggak untuk hening sejenak, untuk menyerahkan hati kita dibersihkan. Baik, betul. Menarik. Baik. Kotor sekali hati kita memang. Ada lagi pertanyaan? Marta? Susilo. Om Susilo. Ya, silakan Om Susilo. Gini, tadi ngomong mengenai spiritual heart. Iya. Pasti bukan physical heart lah, itu cuma nggak ada hubungannya lah. Tapi spiritual heart. Saya yakin ya, itu pengertian spiritual heart itu nggak semua orang sama di dalam pengertiannya. Mungkin dari peserta ini mungkin lain-lain. Ya, jadi terminologi itu sangat penting kalau buat saya. Nah, ini menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Kalau menurut saya ini misalnya begini, bisa nggak dianggap spiritual heart itu adalah kesadaran, consciousness. Contohnya begini, Romo. Sebab manusia itu dibandingkan dengan sentient being yang lain itu sangat berbeda. Dia ada, tapi dia tahu bahwa dia ada. Dia berpikir, dia tahu bahwa dia berpikir. Dia mengalami, dia tahu bahwa dia mengalami. Jadi ada a certain eye gitu yang mengamati gitu. Mengamati kerja daripada pikiran, dari badan kita. Nah, jadi spiritual heart ini bisa nggak dimasukkan dengan sesuatu yang transenden, yang mengatasi badan kita itu sendiri. Karena Roma bilangnya spiritual heart. Memang kalau kita baca neuroscience itu spiritual heart tuh nggak ada, tapi ini kita coba kan mencari jalan tengahnya gitu loh.
Ya, menurut saya nggak percaya ada spiritual heart. Dia selalu pikirannya ke otak. Nah, tapi dalam hal ini saya lebih percaya kalau si spiritual heart itu adalah orang sebagai kita sendiri yang sebagai pengamat dari kita amati. Bisa nggak diangkat seperti itu, Romo? Oh baik Pak Susilo, ya gini, saya menyebut spiritual heart, ya saya beri tambahan spiritual untuk membedakannya dari physical heart gitu. Tujuannya itu hanya untuk itu aja sebetulnya. Yang pertama ya, supaya tahu bahwa ini heartnya spiritual yang non fisik gitu. Nah, pertanyaan Pak Susilo, apakah bisa kita menyebut spiritual heart itu sebenarnya kesadaran atau kita tahu ada itu beda. Jadi sebetulnya kesadaran yang tadi Pak Susilo gambarkan itu namanya self consciousness, ya. Makhluk hidup itu bukan cuma punya kesadaran, ya, tapi pada level manusia itu ada kesadaran diri. Kita tahu bahwa kita tahu, itu tuh termasuk kesadaran di sini nih, ya. Itu termasuk kesadaran sini. Hati itu yang spiritual itu beda, ya. Hati itu orang mungkin nggak tahu persis definisinya, tapi itu punya, begitu tetap aja. Maka siapapun ilmuwan yang kerja dalam bidang neuroscience apa begitu, pasti ada sakit hatinya begitu. Dia mungkin nggak ngakui bahwa dia punya spiritual heart, tapi bahwa kita semua manusia pasti pernah sakit hati pada tingkat tertentu, ya. Emosi pasti ada, karena memang Tuhan ciptakan ada di situ kok. Ya, kita nggak perlu tahu definisinya persisnya seperti apa, tapi itu bagian dari hidup kita, struktur kita sebagai manusia. Nah, yang kesadaran juga consciousness itu dan self consciousness, kesadaran diri itu termasuk bagian dari otak itu sebetulnya. Dia jadi nggak termasuk dalam emosi nggak, Romo? Kalau emosi itu di otak kanan kita itu emosi, feeling. Ada kan otak kiri kita kan listen. Kalau otak kanan kan feeling sama emosi. Bisa nggak termasuk di situ? Enggak. Itu kalau otak kanan itu lebih gini nih. Kalau otak kanan itu berurusan dengan hal-hal yang bersifat perasaan, feeling dan sebagainya. Tapi emosinya bukan ada di situ. Ya, jadi yang bagian kiri itu, otak kiri itu lebih analitik, ya. Bagian kanan itu lebih tentang cerita-cerita begitu. Kalau orang cerita sesuatu, kita lebih tersentuh begitu. Nah, orang yang otak katanya kuat itu lebih tersentuh dengan cerita-cerita begitu-gitu. Ya, daripada analisis. Oh, ini x kuadrat plus x kuadrat, nah itu otak kiri itu. Nah, gitu. Tapi emosi itu lokasinya nggak di situ. Emosi itu bisa di mana-mana, tapi terutama di daerah sini nih. Gitu. Maka kalau kita marah, bukan otak kita yang lalu terasanya itu di sini, tapi rasanya emosi ya. Kalau marah ya terutama di sini, karena memang ada di daerah sini nih. Pokoknya daerah yang gitu ya. Maka jadi kita marah. Spesifiknya Romo, spiritual heart itu ada di mana? Spiritual heart kalau mau spesifik tuh ada di pertama-tama ada di sini. Sebenarnya spiritual heart itu tempat di mana kita sakit hati. Tapi salah itu kenapa bisa begitu? Ya, siapa yang pernah sakit hati di sini? Cuma pernah nggak? Oh, gara-gara dimarahin Pak Kris ya dulu ya. Pak Kris itu guru kami. Matematika SMP ya bisa dicabut gitu ya. Nah, misalnya kita sakit hati kan pasti di sini. Ya, kita semua pernah sakit hati. Ya, itu sebenarnya hati yang sedang sakit sebetulnya. Sebetulnya hati spiritual yang sedang sakit, ya kan gitu, ya. Nah, tapi kok bisa sakit? Iya, karena hati itu karena yang penyebab sakit yang membuat kita sakit itu menyentuh bagian dalam ini, bagian diri kita, yang bagian hati itu. Maka hati kita merasa sakit di situ. Maka sakit hati itu munculnya rasanya nggak di kepala. Rasanya nggak di tangan, tapi sakitnya di sini. Tapi yang sakit sebenarnya hati spiritual. Gitu. Jadi persis itu ada di sini. Ya. Nah, ini bagian penting untuk kita dalam berelasi, dalam menjalin relasi dengan orang lain dan dengan Tuhan, harusnya lewat jalur ini nih. Ya, gitu. Ya. Kalau kita ketemu anak kecil, anak ketujuh begitu ya, pasti kita akan
pakai hati itu ya. Jadi langsung aja, kamu lucu ya gitu. Nanti pakai ini kan, kita nggak pikir-pikir pakai bahasa abstrak apa gitu kan, lo udah main aja dengan itu. Kalau main itu dari sini nih, gitu. Pakai hati itu relasi itu dari situ. Nah, ya gitu. Kira-kira strukturnya begitu ya. Baik, Romo. Terima kasih, Rom. Ya, terima kasih Om. Ya, sama-sama Pak. Baik sekali. Apakah Romo masih ada waktu? Sudah hampir 1,5 jam. Romo Thomas, bagaimana? Satu pertanyaan lagi deh kalau ada, karena kan masih ada minggu depan dan bisa saya sambungkan ya. Jadi yang saya sampaikan ini nanti semua nyambung-nyambung begitu ya. Maka saya selalu ingatkan nanti bagian sesi itu, yang sesi pertama isinya ini loh ya, supaya kita nggak pikir ini satu sesi, ini sesi ini, atau nggak ada. Jadi arahnya itu harus sama. Kalau nggak nanti kita nggak tahu kita tuh mau kemana karena terlalu banyak pesan tapi nggak koheren, konsisten gitu loh. Ya, makanya tema besar dari acara Romo ini adalah memahami manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kita semakin memahami diri kita sendiri sebagai manusia nanti, Romo ya. Ya, betul. Romo sudah katakan bahwa kita punya hardware yaitu akal budi, kita juga diberi software yaitu hati. Jadi bagaimana itu bisa bekerja, seperti kita tahu di komputer bahwa komputer ada hardware, tetapi juga software juga menentukan maksimal penggunaan dari hardware komputer kita. Begitu juga sebaliknya, hardware juga bisa memaksimalkan software yang kita miliki. Begitu. Ada pertanyaan satu lagi? Silahkan, masih diberi kesempatan satu. Romo. Ya Bu Ratna. Tanya lagi. Boleh. Ini kan yang akan dialami oleh semua orang ya. Orang akan menjadi tua dan semakin tua. Dan sebagian dari yang tua itu demensia. Ya. Saya ingin tahu pada orang yang demensia itu kan secara biologisnya itu dia memang ada yang sudah buruk ya. Jadi akalnya itu sudah enggak genap gitu ya. Itu kalau menurut pengalaman Romo itu hati dan perasaannya itu bagaimana? Ini saya nanya aja sih. Ini juga pertanyaan penting ya, karena kita semua akan jadi tua meskipun kita nggak harap cepet-cepet ya, karena sebetulnya kan semua harus kerjasama. Maksudnya kerjasama itu maksudnya otak kita kerjasama, tubuh kita kerjasama. Cuma kan umur jalan terus kan, mau otak dipakai untuk apa, hati dipakai atau enggak gitu ya, umur jalan terus. Nah, kalau orang demensia itu kan berarti kemampuan otaknya sangat menurun begitu ya. Nah nanti begini nih, kalau hati kan hati itu kan harusnya tetap dipakai untuk hubungan dengan Tuhan ya gitu. Nah, lalu kondisi hati bagaimana? Nah, itu tergantung orangnya. Ya, jadi kalau orangnya waktu masih muda sampai sebelum demensia itu katakanlah murah hati apa begitu-gitu, pokoknya bagus. Nah, hati lebih terbuka, maka mungkin emosi negatifnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau orangnya waktu masih muda sebelum demensia itu marah-marah terus apa begitu-gitu, nah nanti hatinya juga banyak emosi negatif apa begitu-gitu. Nah plus, kalau demensia itu kan nggak bisa berpikir apa-apa gitu ya. Jadi kalau katakanlah saya demensia gini ya untuk ya, tapi banyak emosi negatif. Nah kan saya nggak bisa dikasih tahu. Ya, Romo jangan marah-marah begitu. Karena apa? Ini kan muncul aja begitu ya. Mungkin supaya nggak marah-marah, akhirnya disuntik apa begitu ya. Tapi jangan gitulah. Tapi itu karena nggak bisa kasih tahu. Kalau kita mestinya gini, kalau otak kita masih kerja dengan baik, kan meskipun emosi marah-marah, nah yang lain masih bisa ingatkan, Romo jangan marah-marah gitu. Mungkin saya kata, jangan marah-marah ya. Tapi mungkin 1 jam lagi marah-marah lagi begitu. Karena apa? Sampahnya terlalu banyak gitu. Nah bayangkan kalau orang demensia, saya demensia gini, saya dikasih tahu, nggak bisa dikasih tahu juga karena saya nggak ngerti kan, atau lupa malah. Karena orang demensia itu kan nggak bisa ingat terlalu lama. Diomongkan sekian, 1 menit kemudian dia lupa lagi. Gitu. Betul kan? Nah, jadi memang sulit bahwa itu. Maka hatinya gimana? Tergantung waktu masih mudanya. Maksudnya
banyaknya seperti apa begitu. Hati tetap ada, perasaan juga ada gitu, tapi secara umum ya rasanya seperti apa, dia orangnya kelihatan happy atau enggak dan sebagainya, itu akan tergantung pada kondisi hatinya itu. Ya, banyak sampah atau enggak, emosi negatif atau enggak begitu. Baik, Romo. Tetap Jadi kita sebelum tua, sebelum demensia, kita sebaiknya membersihkan hati dulu ya, Romo. Jadi kalau betul. marah-marah, ya betul. Itu memang betul. Itu jadi bukan gini nih. Kita perlu bersedia membiarkan Tuhan bersihkan hati kita. Betul. Ya, Sebelum jadi kalau semuanya, Romo, ya. soalnya kalau enggak, udah kalau demensia gini kita nggak bisa dikasih tahu. Betul. Gitu. Karena udah terlanjur gitu, lalu dikasih tahu susah gitu, karena udah nggak mungkin lagi. Nah, tapi jangankan demensia, kita tuh masih bisa mikir aja dikasih tahu sering nggak mau kan? Ya contoh itu lah, durian enak. Tapi saya lagi kolesterol tinggi, ya gitu. Saya makan juga dikasih tahu, padahal bisa dikasih tahu lo ya, belum tentu mau. Iya. Ya gitu. Jadi. Iya Romo. Jadi menurut pengalaman Romo ada enggak orang demensia yang dulunya itu dia ini ya rajin berdoa gitu. Nah, itu waktu dia demensia itu masih yang dia bisa dan yang dia sudah otomatis itu adalah tetap berdoa itu biarpun dia demensia. Ada enggak? Bisa, karena kalau udah demensia atau pokoknya kemampuan otak nggak begitu jalan baik, yang tersisa biasanya kebiasaan-kebiasaan kita apapun itu. Oh. Jadi ya orang itu otomatis. Para Romo dan para suster ya. Iya, tetapi begini nih, kita kan harus lihat. Ya tergantung lah, pokoknya tergantung hidupnya otomatisnya apa begitu ya. Tetapi ya gini, ini nanti kan masalahnya bukan soal doanya, ya bukan soal. Nah, doa itu bukan soal saya mengucapkan apa begitu. Doa itu kan sebenarnya relasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Dalam komunikasi itu kita harus membiarkan Tuhan itu bersihkan hati kita gitu. Jadi arah kita tuh jangan ke atas, tapi biarkan Tuhan yang turun itu ke bawah untuk bersihkan hati. Maka santai, senyum begitu. Karena Tuhan tuh nggak butuh apa-apa dari kita. Kita yang butuh Tuhan. Betul kan? Kita butuh Tuhan untuk bersihkan yang kotor. Tuhan tuh butuh apa dari kita? Tuhan kan sempurna. Sebetulnya. Cuma Tuhan tuh mau bantu kita. Nah, pertanyaan kita mau dibantu atau enggak? Kalau mau dibantu, doanya nggak boleh cuma Tuhan minta ini, minta itu, gini nggak. Tuhan, saya butuh ini supaya ini dibersihkan hati saya, supaya lebih bersih, itu saya lebih dekat denganmu, nah gitu-gitu. Nah itu tujuan kita tuh. Kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, ya ini harus bersih dong. Masa mau penuh dengan sampah masuk ya nggak bisa. Betul. Gitu. Ya kira arahnya harus ke situ. Ya semua hal tuh harusnya ke situ. Gitu. Baik Romo. Ya terima kasih Tante Ratna atas pertanyaannya. Terima kasih sama-sama. Ya ini pertanyaan penting ya buat kita semua, karena memang kita akan jadi tua, cuma kalau nggak terarah, kita tuh hidupnya maunya semau-mau kita gini gitu, tapi pertanyaannya kita kemana nih cara hidup kita ini? Itu mengarah pada ini lah bikin bersih. Coba siapa yang dalam satu hari nggak pernah marah sedikit pun, nggak ada rasa gitu sama marah? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya kecuali ada saya sedikit pun nggak muncul Romo satu hari itu. Itu udah calon santo-santa tuh ya. Ya baik. Tapi kan kita kan enggak, yang udah banyak ada, tambah-tambahnya banyak. Nah kalau kita benar-benar butuh Tuhan, gitu, sebetulnya. Baik Romo. Sudah jam 6.35, sudah 1,5 jam lebih Romo. Ini menarik. Mungkin nanti sesi keempat, kelima, dan keenam akan lebih menggenapi, dalam artian kita lebih memahami pelajaran inti dari pelajaran Romo untuk kita semua memahami manusia, kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi jangan tidak hadir untuk yang sesi berikutnya. Silahkan Romo, untuk hari ini kita akhiri saja, dan Romo silakan beri doa penutup dan berkat bagi kita semua. Yang memberkati itu Tuhan, saya nggak bisa memberi berkat, ya. Jadi Tuhan untuk hadir. Saya bisa untuk mohon pada Tuhan. Kitanya waktu diberkati Tuhan itu mohon doa Tuhan, hatinya harus itu Tuhan, gitu. Jadi kayak anak kecil aja, ingat kan harus menjadi anak kecil, itu.
Kira-kira gitu. Oke ya. Nah, semuanya aja ya. Kalau doa kan harus pakai hati, harus pakai hati. Kita sentuh hati kita masing-masing ya. Lalu senyum manis dan lepas. Nah, ya kepalanya jangan nunduk, santai aja. Lebih manis, lebih lepas. Senyum manis lepas ke hati. Lagi, ya. Biarkan seluruh tubuh santai, hati santai, pikiran santai. Ya. Kita berdoa dengan sikap hati yang terbaik kepada Tuhan. Bapa yang terkasih dan tersayang, puji dan syukur kami kepadamu karena Engkau selalu mengasihi, menyayangi kami tanpa batas, apapun keadaan kami. Kami bersyukur padamu karena Engkau bantu kami juga dalam menyadari hidup kami, diri kami sebagai ciptaan-Mu, termasuk akal budi yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah dan bantulah kami agar kami dapat menggunakan semua yang telah Engkau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Khususnya hati kami untuk digunakan dalam berelasi denganmu. Berkatilah dan bantulah kami untuk menjadi sadar betapa pentingnya relasi kami denganmu, bahwa kami semua membutuhkan Engkau dalam segala hal, termasuk untuk Engkau membersihkan apa-apa yang negatif dalam hati kami. Bapa yang terkasih, percayakan kasih sayang-Mu, biarlah kasih sayang-Mu bersihkan saat ini apapun yang negatif dalam hati kami, agar hubungan kami dengan-Mu menjadi lebih baik, terarah, dan hati kami pun semakin terarah kepadamu juga. Bapa yang terkasih, selagi kami akan menyelesaikan sesi ini dan melanjutkan kegiatan kami, berkatilah kami semua, agar kami dapat menjalankan kegiatan apapun itu sesuai dengan kehendak-Mu, juga dalam menjalani hidup kami seluruhnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami semua, keluarga kami masing-masing, orang-orang yang kami cintai, apapun kami lakukan, selalu Engkau berkati di dalam kasih sayang-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan, ya. Setapan mungkin lebih banyak lebih banyak wajah yang bisa dilihat, itu akan lebih baik. Dan karena intinya lebih soal hati, hubungan dengan Tuhan, saya akan ulang-ulang sana sini ya, supaya kita lebih terhadap pada Tuhan, Tuhan bisa bantu kita langsung. Yang topik-topik yang minggu depan itu tentang jiwa gitu ya, nanti saya akan hubungkan otak ini gimana begitu ya, supaya kita lebih sadar tentang tujuan Tuhan ciptakan kita. Jadi mohon yang hadir hari ini akan selalu hadir sampai lengkap 9 sesi, sehingga kita lebih lengkap menerima pelajaran dari Romo. Terima kasih Romo, Thomas, dan terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Semuanya, bye-bye, sampai